firing up, the mixture goes into the Douglas DC-3 atau lebih terkenal dengan nama Dakota DC-3 adalah pesawat produksi Douglas Aircraft Company Amerika Serikat. Diproduksi antara tahun 1930-an sampai 1940-an dan menjadi satu-satunya pesawat yang terlibat dalam begitu banyak kancah peperangan. Mulai dari Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, dan juga peperangan di berbagai belahan dunia antara tahun 1930-an sampai tahun 1970-an. Walaupun masa produksinya yang singkat, namun Dakota DC-3 memiliki pengaruh yang bertahan lama di dunia penerbangan, bahkan desain dari Dakota DC-3 menjadi salah satu acuan dasar untuk pesawat terbang modern saat ini. Ketahanan dan kehandalan pesawat Dakota DC-3 tidak diragukan lagi. Bahkan di usianya yang saat ini hampir menginjak 1 abad, Dakota DC-3 masih ada yang aktif dan layak terbang. Pada tahun 2017 diperkirakan masih ada sekitar 200 unit pesawat DC-3 yang masih terbang di berbagai negara. Salah satu maskapai yang masih mengoperasikan DC-3 adalah Ken Borek Air dengan 9 unit DC-3. 3 diantaranya adalah DC-3 versi asli yang menggunakan mesin piston dan 6 lainnya Basler BT-67. DC-3 yang dikonversi mesin turboprop. Indonesia sendiri dahulu banyak mengoperasikan Dakota DC-3 untuk keperluan sipil maupun militer. Selain handal dan tahan lama, masih banyak fakta menarik dari pesawat legendaris ini. Berikut kami sajikan fakta-fakta menarik dari sang legendaris Dakota DC-3. Menjadi pesawat terbang sukses dan banyak digunakan pada zamannya. Saat ini mungkin Boeing seri 737 yang menjadi pesawat terbang penumpang paling sukses dan masih diproduksi hingga saat ini sejak tahun 1967. DC-3 pada saat itu juga layak menyandang predikat pesawat terbang yang sukses dan banyak digunakan oleh maskapai penerbangan. Bukan hanya versi sipil saja, bahkan versi militer yang dinamai C-47 Skytrain dibangun lebih banyak dibanding versi sipil. DC-3 versi sipil dibangun sebanyak 607 unit dan produksinya dihentikan pada tahun 1942. Untuk versi militer atau C-47 Skytrain dibangun sebanyak 10.048 unit dan produksinya dihentikan pada tahun 1950. Uni Soviet pada saat itu juga sempat memproduksi DC-3 di bawah lisensi sebanyak 4.937 unit dengan nama Lisunov Li-2. Jepang, negara di Asia ini juga sempat membangun di bawah lisensi sebanyak 487 unit. Pesawat bermesin Mitsubishi Kinsei yang dibuat oleh Showa dan Nakajima di Jepang antara tahun 1939 sampai tahun 1945 digunakan sebagai transportasi L-2D Type 0. Menjadi pesawat pertama yang mendarat di Bandara Internasional Kemayoran. Bandara Kemayoran diresmikan tanggal 8 Juli 1940 sebagai lapangan terbang internasional, sekaligus menjadi bandara internasional pertama di Indonesia. Dikutip dari laman resmi PPK Kemayoran, landasan Bandara Kemayoran mulai dibangun tahun 1934 oleh pemerintah kolonial Belanda. 2 hari sebelum peresmian, bandara tersebut sudah kedatangan pesawat yang melakukan pendaratan. Pesawat yang pertama mendarat di Bandara Kemayoran adalah DC-3 yang terbang dari Lapangan Udara Cililitan atau sekarang Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat DC-3 tersebut merupakan pesawat milik Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij atau KNILM yang saat itu menjadi pengelola salah satu bandara tertua di Indonesia ini. Pesawat sejenis, yakni DC-3 juga yang pertama menerbangi rute internasional di Bandara Kemayoran ketika bertolak dari Kemayoran menuju Australia sehari kemudian. Pesawat yang menewaskan pahlawan nasional.
Pada tanggal 29 Juli 1947, pesawat Dakota DC-3 dengan nomor registrasi VTCLA dalam perjalanan pulang dari Singapura membawa bantuan obat-obatan dari Palang Merah Malaya menuju Pangkalan Udara Maguwo. Pesawat Dakota VTCLA tersedia untuk Republik Indonesia berkat jasa Biju Patnaik, seorang pengusaha dan pilot dari Orissa, India, yang adalah teman dekat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India saat itu. Dakota VTCLA itu bertolak dari Singapura pukul 1 siang, dengan muatan 2 ton sumbangan obat-obatan. Penerbangan berjalan aman, namun sesampainya di atas Kepulauan Bangka Belitung, sepasang pesawat Curtiss P-40 Kitty Hawk Angkatan Udara Belanda mulai tampak. Muncul dan menghilang, begitulah seterusnya 2 Kitty Hawk bermanuver untuk menguntit Dakota, hingga tiba di angkasa Yogyakarta sekira pukul 4 sore. Saat runway Lanut Maguwo terlihat, pilot Konstantine segera menurunkan roda pesawat, sambil mengarahkan pesawat berputar sekali sebelum mendarat. Saat itulah tembakan dari senapan mesin kaliber 12,70 mm M2 Browning dari sepasang Kitty Hawk dimuntahkan kedua pilotnya. Dakota VTCLA jatuh dan meledak di persawahan, di batas Desa Ngoto dan Desa Wojo, sekitar 3 km dari pusat kota Yogyakarta. Warga desa langsung mendatangi lokasi. Meski mulanya dikira pesawat Belanda, pertolongan tetap diupayakan meski hari mulai gelap. Dengan obor dan tandu seadanya dari batang bambu, masyarakat mengevakuasi beberapa korban. Peristiwa naas ini menewaskan awak pesawat tersebut, yaitu pilot berkebangsaan Australia mantan perwira RAF, Nul Konstantine dan seorang kopilot berkebangsaan Inggris mantan perwira RAF, Roy Hazelhurst. Bersama mereka turut pula tewas Komodor Udara Adi Sucipto, Komodor Udara Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, Operator Radio Adi Sumarmo Wiryokusumo, Zainal Arifin dan seorang teknisi India, Bidaram. Akibat luka yang parah, istri Konstantine juga tewas tak berapa lama setelah kecelakaan. Satu-satunya yang selamat adalah Abdul Ghani Handono Cokro. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Bakti TNI AU setiap tanggal 29 Juli. Menjadi pesawat pertama yang dimiliki Indonesia. Sejarah kelahiran Garuda tak bisa dilepaskan dari usaha Soekarno, agar republik yang masih berusia seumur jagung ini bisa memiliki armada pesawat udara. Pada 16 Juni 1948, Presiden Soekarno berpidato di Kutaraja, sekarang Banda Aceh, meminta rakyat menyumbang untuk republik. Dengan bantuan Tengku Muhammad Daud Beureweh, dalam waktu tidak begitu lama, terkumpul emas sebanyak 20 kg. Dengan uang itulah dibeli di Singapura, sebuah pesawat C-47 Dakota atau DC-3 versi militer, yang kemudian dioperasikan Angkatan Udara Republik Indonesia, sebagai alat transportasi bagi pejabat negara. Sebagai tanda terima kasih kepada rakyat Aceh, pesawat itu diberi nama Seulawah, Gunung Emas, sebuah nama gunung di Aceh. Tugas pertamanya adalah membawa Hatta dalam kunjungan kerja ke Sumatera dari Yogyakarta, Jambi, Payakumbuh, Kutaraja, Payakumbuh dan sampai ke Yogyakarta lagi. Awal Desember 1948, pesawat harus mendapat servis dan penambahan kapasitas tangki bahan bakar, sehingga diterbangkan ke Kalkutta, India. Perawatan ini diperkirakan akan memakan waktu 3 pekan. Namun, tanggal 19 Desember 1948, ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, diserang dan dikuasai tentara Belanda yang melakukan agresi militer kedua. Pesawat itu tidak mungkin kembali ke tanah air. Hubungan antara awak pesawat dan pemerintah pusat di Yogyakarta terputus. Untuk membiayai hidup para personel dan perawatan pesawat, dibentuklah perusahaan penerbangan Indonesia Airways yang diawaki personel Angkatan Udara Republik Indonesia. Dengan seizin Duta Besar Indonesia untuk India Dr. Sudarsono, pesawat itu dengan awaknya disewakan kepada pemerintah Myanmar. Tanggal 26 Januari 1949, pesawat itu berangkat dari Kalkutta ke Rangon, Myanmar. Hasil penyewaan pesawat tersebut digunakan untuk membeli sebuah pesawat dan menyewa satu pesawat lainnya dari Hong Kong. Selama 19 bulan Indonesian Airways bertugas di luar negeri, sebelum akhirnya dilikuidasi pada Agustus 1950. Pesawat tersebut dan awaknya kemudian ditugaskan dalam Dinas Angkutan Udara Militer yang menghubungkan antar pangkalan udara di Indonesia.
Selain itu, yang banyak luput dari pemahaman sejarah, yakni andil pemerintah Belanda. Dalam hal ini kaitannya dengan kesepakatan pasca pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Garuda Indonesian Airways. Cikal bakal Garuda Indonesia berasal dari perusahaan patungan Indonesia Belanda yang dibentuk bersamaan dengan pengakuan hasil konferensi meja bundar. Bentuk kerjasama ini dipilih pihak Indonesia karena keterbatasan keuangan dan personel. Nama Garuda itu atas usul Presiden Soekarno karena Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Sehari setelah itu, 28 Desember 1949, pesawat Garuda Indonesian Airways digunakan untuk terbang perdana mengangkut Presiden Soekarno dan keluarga dari Maguwo, Yogyakarta, ke Jakarta. Pesawat itu menggunakan logo Garuda dan pada ekornya dicat bendera merah putih. Soekarno bersama Guntur, Megawati, dan istrinya Fatmawati menjadi penumpang penerbangan perdana Garuda. Meskipun sudah terbang sebelumnya, akta pendirian perusahaan ini dibuat tanggal 31 Maret 1950 dan tanggal 24 Maret 1954, perusahaan ini dinasionalisasikan. Sehingga tak ada lagi kepemilikan Belanda di Garuda Indonesia hingga saat ini.